Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Kali ini kita bertemu lagi pada jurnal refleksi Dwi Mingguan model 4C, modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Saya Citra Rahma Kusuma Dewi dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Ngawi, SDN Cangaan 2 Kasreman. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Sulastri MPD sebagai pengajar praktek, kemudian Ibu Haja Hernawati MMPD sebagai fasilitator yang senantiasa membimbing kami. Jadwal jurnal refleksi Dwi Mingguan dimulai dari 17 April 2023, aksi nyata modul 3.1. Dilanjutkan 2 Mei 2023, kegiatan mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri. Kemudian 3 Mei 2023, eksplorasi konsep dengan forum diskusi. Untuk tanggal 4 Mei 2023, terdapat kegiatan ruang kolaborasi 1 dan 6 Mei 2023 terdapat ruang kolaborasi 2. Pada jurnal refleksi Dwi Mingguan ini saya menggunakan model 4C. Model ini dikembangkan oleh Richard Charles dan Morrison 2011. Model ini cocok untuk digunakan dalam merefleksikan materi pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi model ini, yaitu ada 4. Model 4C ini, yang pertama adalah connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Untuk poin 2 adalah challenge. Adakah ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Yang ketiga adalah konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang keempat adalah change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Satu, connection. Keterkaitan materi yang saya dapatkan dengan peran saya sebagai guru penggerak adalah yang pertama, karena peran saya adalah menjadi calon pemimpin yang membawa perubahan, sehingga seorang pemimpin perlu melakukan pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan potensi dari sekolah yang dipimpinnya. Kedua, seorang pemimpin harus mampu melakukan penggalian informasi tentang aset abiotik dan biotik yang dimiliki sekolah dan daerah untuk menunjang tercapainya keberhasilan. Yang ketiga, kita harus bisa memahami 7 aset yang menjadi modal utama dari Green Highness 2016 yang terdiri dari modal manusia, modal sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Tujuannya adalah untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang ada. Yang kedua adalah challenge. Ide, materi, dan pendapat yang berbeda dengan pembelajaran saat ini adalah yang pertama, pada awalnya saya selalu berpikir bahwa dalam menyelesaikan masalah hanya menggunakan sudut pandang pribadi. Namun setelah membaca modul ini, tentunya dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu asset-based approach dan deficit-based approach adalah dengan dua pilihan, tergantung kita memilih yang mana. Yang kedua, pada awalnya untuk aset itu, saya pikir hanya berwujud benda yang besar dan nampak. Namun setelah mempelajari materi ini, ternyata aset itu bisa berwujud 7 modal. Ketiga adalah konsep. Konsep di sini ada 4 poin. Untuk poin pertama, saya akan menggali konsep utama berdasarkan 7 modal aset menurut Green dan Highness 2016 yang dimiliki sekolah maupun daerah secara berkesinambungan. Yang kedua, menggunakan pendekatan berbasis S-based thinking untuk menemukan solusi ketika menghadapi suatu kendala dan tantangan dalam menemukan ketujuh modal. Yang ketiga, saya akan memaksimalkan komponen abiotik dan biotik yang ada di SDN Cangaan 2.
Yang keempat, menerapkan PKBA. Pendekatan PKBA menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. 4. Change. Perubahan yang ingin saya lakukan adalah: 1. Menggunakan pola pikir asset-based thinking dalam implementasi di kelas, karena selama ini belum pernah tahu ilmu ini. 2. Setelah mengetahui ada 7 modal aset yang digali dari lingkungan sekolah maupun daerah masing-masing CGP, sehingga hal tersebut membantu saya untuk melengkapi aset-aset yang belum saya maksimalkan. 3. Saya ingin meningkatkan peran saya sebagai model manusia. Saat menjadi guru penggerak ini, banyak sekali manfaat yang telah saya dapatkan. Jika ilmu ini hanya berhenti sampai di sini, maka sangat disayangkan. Dalam pembuatan video ini didukung oleh musik dari band Sound, kemudian desain dari Canva, ada logo guru penggerak dari Fokus, kemudian ada editing video dari Filmora. Dan yang terakhir, logo Tutwuri Handayani dari IDM Wikipedia ORG. Sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moto, marilah kita memberikan kesempatan kepada para anak-anak untuk belajar, berkreasi, dan berkembang.